Nah, kita harus menengok pada sistem pertanian yang ada sekarang, yang konvensional mungkin disebut begitu, itu adalah sistem pertanian yang rugi. Oleh karena itu tidak menjadi berita yang mengagetkan kalau misalnya, apalagi hari ini, hari-hari bulan Maret seperti ini menjelang musim kemarau, itu petani padi mulai panen, harga gabah jatuh. Padahal harga beras tidak turun, harga beras malah naik, tapi harga gabah jatuh. Itu kan berarti ada ada keuntungan di tengah itu yang diakumulasi. Oke, kita tidak bicara itu, tapi kita bicara bahwa sistem pertanian yang dibangun oleh para petani itu adalah sistem pertanian yang rugi. Dan itu sudah dirasakan oleh semua petani. Jadi mengapa pertanian pun tidak menjadi diminati? Karena memang sistem yang rugi, dirancang dari sananya rugi. Mengapa? Yang pertama, mari kita lihat. Ketika awal menanam, ketika merawatnya, dan kita panennya, itu ada elemen-elemen yang membuat kita rugi. Selain kerugian itu, secara finansial maksudnya, juga kerugian secara ekologis. Artinya ketika kita menanam, ada kerusakan di dalamnya. Ketika merawat, ada kerusakan di dalamnya. Dan ketika panen juga ada kerusakan di dalamnya. Dan semua daur dari sistem pertanian kita adalah rugi dan merusak. Saya kira ini sudah semua tahu. Jadi, dan sistemnya adalah sistem yang linear, tanam, rawat, panen, tanam, rawat, panen, tanam, rawat, panen, atau tepatnya tanam, rawat, panen, olah tanah, tanam, rawat, panen, olah tanah, tanam, rawat, panen, olah tanah. Ini sistem yang linear dan terus berulang dengan kerusakan yang semakin lama semakin besar dan kerugian yang juga semakin lama semakin besar. Tapi saya tidak tahu kalau mereka masih mau bertahan begitu, paling risikonya adalah mereka akan menjual lahan mereka untuk dijadikan pabrik atau dijadikan perumahan dan sebagainya. Ya, kita lihat bahwa ternyata sistem rugi tadi karena memang biayanya itu lebih besar daripada hasilnya. Misalnya pada waktu menanam, harus olah tanah, misalnya harus membersihkan rumputnya, menyangkul, itu dengan tenaga kerja, menyemprot dengan Roundup, itu harus beli, dan harganya semakin naik. Kemudian mulai nanam, bibitnya juga membeli. Bibit padi yang unggul itu mungkin bisa 50.000 sekilo, bahkan lebih. Pupuknya harus beli. Pupuk subsidi sudah hampir tidak ada, bahkan dikatakan tidak ada lah. Susah nyarinya. Yang tidak subsidi, harganya 2 kali lipat. Sementara itu, kebutuhan pupuknya dari hari ke hari tambah. Untuk pupuk dasarnya juga tambah. Sekarang untuk menanam, ya kita harus borongan, harus membayar orang-orang untuk menanam. Jadi kita keluar biaya lagi. Saya dulu punya hitung-hitungannya kalau sawah itu untuk 1 hektar itu kebutuhan biayanya berapa. Tapi itu sudah kadaluarsa lah mungkin karena itu juga sudah inflasi ya, harga tenaga kerja juga sudah naik, Roundup sudah naik, jadi harus disesuaikan. Tapi itu saja sudah rugi gitu. Artinya apalagi kalau sekarang itu jauh lebih rugi lagi karena kebutuhan pupuknya tambah. Kemudian setelah tanam selesai, kita merawat, mulai gosro. Kita bisa lakukan sendiri. Kalau sawah ya, kalau tidak sawah misalnya cabutin rumput, dangir gitu. Terus kita memberi pupuk tambahan, itu juga harus beli yang dimana pupuk tambahannya ureanya tambah yang biasanya 3 sak menjadi 4 sak, yang 4 sak menjadi 5 sak dan sebagainya. Kemudian ternyata ketika sudah mulai daunnya banyak, mulai muncullah yang namanya hama. Ya karena kita monokultur jadi pasti banyak sekali hama. Akhirnya kita harus membeli racun, membeli obat. Itu orang petani semua bahasanya kalau ini beli racun, beli obat itu sudah tahu itu. Jadi saya heran kenapa mau beli racun. Tapi mereka sudah begitu. Jadi beli itu pun harganya semakin hari semakin naik. Di sisi lain si hamanya itu semakin resisten. Jadi disemprot sekali ya nggak apa-apa, nggak ada ngaruh gitu. Jadi akhirnya harus semprot 2 kali, harus semprot dosisnya tambah, dosisnya tidak sampai ketika si petani itu sendiri ya bisa mati di sana atau terserang sakit karena gara-gara racun itu. Nah itu
proses perawatannya. Panennya, ya kalau panen sekarang harus ada dua. Kalau di seputar Jogja Solo ya saya tidak tahu yang lain itu kalau padi mungkin panen tidak harus bayar orang. Biasanya ada orang datang ikut bantu karena dia minta jeraminya untuk makan sapi. Tapi kalau yang lain ya harus bayar untuk tenaga panen gitu. Dan itu berarti kan adalah pengeluaran atau biaya. Dan itu kalau dihitung ya pasti rugi. Kadang sudah mau ada yang beli aja sudah merasa untung walaupun harganya jatuh. Nah, sistem itu adalah sistem yang terjadi sekarang. Sementara di sistem yang rugi tadi itu juga membawa kerusakan. Mulai dari awal menanam dengan membajak, berarti membongkar tanah, sehingga struktur tanah itu berubah, akhirnya menjadi padat, diinjak-injak, kemudian ditambah pupuk kimiawi sehingga mikroorganisme tidak ada di sana, semuanya mati, sehingga tanah tadi yang padat itu tidak ada yang ngolah, sehingga tetap padat. Kemudian ketika rawat juga ditambah lagi pupuk kimia dan biosida. Biosida itu ya pestisida, herbisida, insektisida, fungisida, germisida, macam-macam sida itu intinya adalah sida-sida pembunuhan, genosida. Jadi biosida, pembunuh kehidupan. Jadi ya semuanya mati termasuk mikroorganisme. Jadi tidak ada yang tinggal di sana. Panennya biosida lagi. Jadi ya pastilah kan terutama kalau sudah buah itu biasanya hamanya banyak. Sehingga kita pengen panen sehingga ya yang mau panen duluan ya kita perangi kan. Walaupun itu makhluk Tuhan juga, makhluk Allah. Nah, di sini kerusakan itu juga kalau dirunut juga kan menjadikan sistem pertanian itu intensif dalam pengertian investment tadi, intensif dalam pengertian kerja, dan intensif dalam high waste-nya, kerusakannya, atau limbah sampahnya itu besar sekali. Jadi 3 hal ini yang menjadikan sistem pertanian rugi, tidak saja hari ini, semakin hari semakin rugi, semakin rugi, semakin rugi, semakin rugi, dan kerugian secara global. Jadi sistem yang memang dirancang untuk merusak seluruh dunia. Belum bicara tentang hasil pertanian yang menjadi makanan yang beracun, yang tidak menyehatkan dan sebagainya, berbagai penyakit itu, wah kalau dibuat semacam efek dominonya itu sangat banyak sekali kerusakan yang diakibatkan. Nah rugi plus-plusnya ya sudah padahal untuk itu tadi yang merusak tadi, yang rugi tadi kita sudah kerja keras, panas terik, capek secara fisik maupun psikis. Hasilnya juga tidak pasti, selalu turun, kadang juga gabung, kadang kalah sama hamanya. Udah gitu harganya jatuh, ditentukan oleh middleman, ditentukan oleh tengkulak, ditentukan oleh juragan. Di jangka panjangnya dampak kesehatan dari pestisida dan Roundup, dampak pestisidanya juga terhadap alam selain kepada kita sebagai petani. Tanahnya terdegradasi, semakin keras dan semakin pantat dan mati. Jadi ruginya plus-plusnya banyak sekali. Kalau dirunut ya banyak sekali. Nah, oleh karena itu masyarakat itu merespon, di beberapa orang itu merespon yang kemudian memperkenalkan suatu sistem, katakanlah sistem organik. Ya dulu ya. Jadi sistem organik itu dibangun sebagai respon atau jawaban terhadap sistem yang tadi merusak. Ya, tapi sistem organik yang dibangun itu masih sistem yang IPAS. Artinya dia tidak mendapatkan keuntungan. Jadi sistemnya mulai tidak linier, tapi mulai menjadi semacam siklus, di mana tanam, rawat, panennya itu dalam satu siklus. Tanam, rawat, panen, tanam, rawat, panen. Makanya banyak pertanian organik itu tetap monokultur dan annual. Dan monokultur dan annual, jadi dia selalu menanam, merawat, memanen, menanam, merawat, memanen, mengolah lahan, tanam, merawat, terus di dalam satu siklus. Sehingga itu hanya IPLAS karena dia hanya satu siklus begitu. Di dalamnya juga masih mungkin ada kerusakan. Kenapa? Karena masih nyangkul dengan menimbulkan biaya. Bibitnya ada yang beli dan kadang juga bisa simpan untuk digunakan lagi. Awalnya pasti beli. Pupuknya ya
tetap harus beli kalau walaupun POC kan kadang petani tidak bisa buat sendiri, walaupun dia bisa buat sendiri sudah nggak punya waktu untuk buat. Jadi mereka udahlah saya beli saja gitu. Hanya biaya. Tenaga kerja tadi sudah jelas ya nggak ada sekarang, harus bayar. POC walaupun buat sendiri mungkin juga harus beli, ya rawatnya kan tetap harus. Pestisida organiknya, Pesnap atau apa namanya juga masih beli. Karena nggak sempat petani buat sendiri. Dan apalagi kalau petani kecil mungkin buat apalah cuma sedikit gitu. Panennya juga masih harus tenaga kerja yang membayar. Oleh karena itu kita memerlukan sebuah sistem yang tidak impas saja, tapi juga sistem yang menguntungkan. Nah, sistem menguntungkan itu seperti apa? Ini